Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan tidak mengurangi status jabatan gelar bapak-bapak semua yang hadir, izinkan saya memanggil yang hadir ini semuanya dengan jamaah sholat zuhur. Boleh ya? Biarlah gelar status itu ada melekat pada diri pribadi, baik sebagai guru besar ataupun yang lain-lainnya. Tapi supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang pengajian ini, Bapak Ibu semua, saya panggil dengan nama jamaah sholat zuhur. Judul ini tak tahu saya siapa yang membuat, mungkin si Sukri. Atau ada yang lain yang mengetahui bahwa saya dulu di Wasliyah ini menjadi trainer, menjadi pentraining orang sampai ke tingkat instruktur. Oh, Bang Aja itu kan dulu instruktur training aja kerjanya itu. Nah, jadi mungkin itulah yang cocok. Tapi sebenarnya tak pun diberi judul itu, memang Ramadan ini bulan training. Apa itu training? Latihan. Kenapa orang latihan? Dua penyebab orang melakukan latihan. Pertama, untuk mempertahankan yang sudah ada. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan yang ada. Seorang pelari supaya staminanya kuat, dia terus latihan setiap pagi. Tapi ketika dia mau ikut event yang lebih besar, dia lebih intensif lagi latihan. Jadi ada dua target orang latihan. Pertama, mempertahankan yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan yang sudah ada. Nah, Ramadan di mana dia keberadaannya? Keberadaannya bukan pada yang nomor satu, bukan mempertahankan yang sudah ada. Dia ingin meningkatkan yang sudah ada. Logika berfikirnya bagaimana? Ayat Ramadan dimulai dari ya ayyuhallazina amanu, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang sudah punya iman untuk dinaikkan statusnya menjadi orang yang bertakwa. Dari mana kita tahu bahwa status takwa itu lebih tinggi daripada orang yang beriman? Atau dari mana kita tahu status muttaqin lebih tinggi daripada mukmin? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi derajat mulianya, kemuliaannya adalah orang yang bertakwa. Kalau begitu, Ramadan kita katakan sebagai bulan latihan. Untuk apa? Untuk melatih
orang yang beriman ini naik derajat menjadi orang yang muttaqin. Nah, karena mukmin dan muttaqin itu tidak fisik, maka bentuk trainingnya harus non fisik. Sepeda, berlari, berenang itu fisik kan? Maka latihannya fisik. Tidak bisa orang untuk menjadi seorang perenang yang bagus duduk di masjid. Astaghfirullahaladzim. Bukan merendahkan astagfirullah. Tapi kau ngapain kau rutin di situ istighfar? Aku mau menjadi perenang yang bagus. Pandai kau berenang? Tidak. Bukan merendahkan masjid dan ini kan live ini, nanti dibilang orang itu pula sesat ajaran kita nih. Karena latihan, karena bentuk kegiatannya fisik, maka latihannya fisik. Main bola fisik, karate fisik, taekwondo fisik, semua fisik. Tapi muttaqin itu tak fisik. Tak nampak di antara kita nih mana yang mukmin, mana yang muttaqin, mana yang munafik pun tak nampak ini. Hah? Sama dengan orang pintar. Kalau Prof Sadat dengan Prof Laut duduk di Masjid Raya, tahu orang ini profesor? Tak tahu. Siapa yang tahu dia profesor? Orang UMN. Karena tidak ada beda profesor dengan tak profesor kalau duduk di satu tempat tanpa ada orang yang mengetahui. Kenapa? Profesor itu status yang tidak fisik. Tapi kalau ganteng, lebih ganteng mana Pak Sadat sama Sukri? Nah, tergantung siapa yang menilai. Kalau biniknya menilai, Sukri lah. Kalau pula binik Sukri bilang Pak Sadat lebih ganteng, nah itulah perlu. Ya kan. Jangan disambung, Prof. Makanya banyak orang sok pintar tapi tak bisa orang sok ganteng. Ada nggak orang sok pintar? Banyak. Di UMN ini pun saya tak bilang banyak. Yang bilang banyak kalian. Kalau di Republik ini banyak orang mau sok pintar. Tengok kemarin tuh, anggota DPR RI berdapil cuma 10, mendaftar berapa? Itu sudah pintar atau merasa pintar itu yang calon-calon kemarin tuh? Kalau tidak dia merasa pintar, ngapain dia mencalon? Tapi kalau merasa ganteng, maka orang bilang sok ganteng, ya kan? Sok ganteng, tak bisa. Karena tak nampak. Nah, sesuatu yang tak nampak, yang dilatih yang tak nampak. Maka dalam diri kita ini ada namanya jasmani, ada rohani. Jasmani itu nampak, rohani, ya kalau jalan di keluar nampaklah. Si rohani, ya kan? Maka Ramadan ini Allah sakitkan jasmani kita, tapi dalam rangka melatih rohani. Lapar, haus, konsekuensi dari tidak makan, lapar, akhirnya lemah, lemas, letoy. Yang lemah apa? Fisik. Yang letoy apa? Fisik. Yang buat fisik lemah, lemas, letoy itu apa? Tidak makan. Tapi esensi daripada tidak makan itu bukan melatih perut. Bukan melatih perut. Melatih yang ada di dalam diri kita.
apa yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita, ayat ini sudah hafal Bapak Ibu semua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama kita semua ini ada fujur, takwa. Fujur itu bukan baik Bapak. Semua yang tak bagus fujur. Kita ini bagus apa tidak semua ini? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Udah keluar THR? Belum. Kalau sampai nanti tanggal 27 belum jelas gimana? Mulailah apa ini semua. Itu fujur itu. Ya kan? Begitu keluar sama pula jumlahnya, iya, tak ada peningkatan semuanya ini. Nah, iya kan? Itulah namanya manusia. Kalau malaikat tak ada beda. Malaikat itu nggak punya nafsu, nengok cewek cantik tak selera, nengok cewek jelek pun tak selera. Kita nengok cewek cantik selera, nengok cewek jelek pun kadang-kadang selera. Jangan sombong awak. Kalau sudah kesini utak itu ya kan, kadang-kadang selera, tapi sebenarnya persoalan cantik dan jelek itu relatif. Karena ada orang jelek, sudah Allah pasangkan itu, ada itu pasangannya. Kalau tidak, mana pula mungkin Allah buat ada yang jelek, ya kan? Laki-laki itu ada pendek, pesek, tepatnya cewek cantik. Laki-laki itu ganteng, gagah, perkasa bininya. Dari sana. Jangan bilang, gak cocok ya. Yang bilang gak cocok itu siapa? Dah. Jadi Ramadan itu ingin melatih, Ramadan itu targetnya meningkatkan derajat atau status mukmin menjadi muttaqin. Karena ini imaterial, tidak ada bendanya, maka pelatihannya pun imaterial, tidak nampak. Yang dilatih tak nampak, yang melatih tak nampak, pengawasannya pun tak nampak. Siapa tahu di antara kita ini ada yang tak puasa? Laki-laki mungkinlah ini semua puasa ini. Kalau yang perempuan puasa, kalau yang di dalam karena masuk masjid. Kalau yang di luar-luar tadi itu banyak itu di luar-luar yang duduk-duduk di kedai apa itu. Tak boleh kita bilang tak beriman kawan nih. Tak bisa, mungkin dia sedang halangan. Tak ada yang tahu kita ini siapa yang puasa, tak ada. Ciri-ciri orang puasa beludah terus. Yang kedua jalannya lemah. Yang ketiga mulutnya bau. Sedangkan tak puasa pun bau mulutnya. Tak bisa. Jadi tidak ada. Kalau berangkat haji satu kampung, apalagi dari kampung Pak Sukri Tanjung Balai, 2 orang berangkat, 2 bus mengantar. Dari kampung Pak Sadat lebih. Tak bisa kita bilang, kawan tuh baru pulang haji. Kapan pula dia haji? Tahu orang haji. Kalau itu udah sholat, kapan dia sholat? Kami tadi sholat, tak ada. Tahu orang kapan sholat, kapan puasa, kapan berzakat, kapan haji. Tapi puasa, bini kita pun tak tahu kalau kita tak puasa. Pak, masih puasa? Bau kan? Itu. Makanya puasa itu sirriyah. Kenapa puasa yang menjadi salah satu cara Allah untuk mentraining orang yang mukmin menjadi muttaqin? Karena orang mukmin itu landasan pertamanya tasdiqu bil qalbi. Orang yang beriman itu landasan pertamanya tasdiqu bil qalbi. Di sini dulu. Di sini dia. Kalau tak ada di sini, tak bisa. Iman tuh gak bisa masuk kemari.
Dulu udah pernah saya bilang itu, tak ada di sini. Isi otak kita nih sama ini semua. Yang doktor, profesor, master, doktorandus sama yang di bawah-bawah itu tak ada isinya. Kecuali kali-kali tambah-tambah. Bagi-bagi tak ada, Prof. Jarang itu bagi-bagi. Itu isi dasar. Nah, kapan mau bagi-bagi muncul? Kalau ada iman. Karena logika membatalkan semua kewajiban yang berbentuk bagi-bagi. Zakat. Ya. Kita kan semua bayar zakat karena harta kita pun sedikit. Coba kita punya duit 100 miliar. Zakatnya 2,5%. Berapa itu? Hah? Berapa? 250 juta. Apa tak biru mata tu menarik dari rekening tu? Nominal awal berapa tadi? 1 miliar, 100 miliar. Tahu-tahu ditarik 2,5 miliar ya kan? Tarik 2,5 miliar, dikasih ke orang miskin, ke orang berduafa. Orang tu matanya alhamdulillah, senang kita. Pakai akal ya. Berdenyut tidak? Berdenyut. Tapi karena kita tahu bahwa harta itu dari Allah, ada kewajiban kita sebagai orang yang beriman, maka hati lapang. Kalau tak pakai iman, tak pakai hati, wah rusaklah. Tak ada yang bisa kita kerjakan. Ibadah-ibadah yang berbentuk mal itu ya, ibadah harta. Kita kan tak payah bayar zakat karena zakat kita zakat fitrah. 2 kilo 7 on cuma 50.000, berapa lah itu? Ya kan, berapa lah 50.000? Kecil kali lah. Itu pun kalau setahun sekali. Nah, ya kan? Tapi kalau sudah 50 miliar zakatnya bagaimana? Saya dengan kawan-kawan pernah membagi zakat seseorang 1 miliar. Sama saya 200 juta. Ustadz, tolong Ustadz kasihkan zakat saya ini kepada orang yang berhak. Dia juga begitu, dia juga begitu, dia juga begitu. Dalam hatiku 1 miliar. Saya berpikir juga waktu itu sedang bangun madrasah ini, kalau aku cowel sedikit bagaimana? Hah? Berapa lokal sudah itu bisa untuk bangun masjid, bangun madrasah? Sama dia ringan aja. Karena penghasilan dia pun mungkin triliunan atau ratusan miliar. Tapi apakah hatinya lapang? Apakah dia tidak gundah gulana? Tidak. Kenapa? Dia memberikan zakat sebesar itu tidak pakai ini, tapi pakai ini. Ini dari Allah, ku kembalikan kepada Allah. Begitulah hebatnya hati yang sudah berisi iman untuk mengerjakan perintah. Sama dengan Bapak Ibu lebih tahu dari saya bagaimana Nabi Muhammad mendapat perintah sholat waktu Isra Mi'raj berapa kali? 50. Kalau sampai 50 kali si mandor tak jadi dia kerja di bawah. Sedangkan tak limpul pun kadang-kadang ya Idor ya. Bayangkan kita pakai akal Pak, 24 jam 1 hari 1 malam dibagi 50 berarti sekitar setengah jam sekali. Apa yang bisa kita buat itu? Tapi Nabi terima. Sudah turunnya dia ke langit, jumpa Nabi Musa mau pulang ke bumi, baru ditanya, kira-kira dialognya begini. Tapi nanti kalau kita buat bahasa preman gak enak. Mat, dapat apa ente? Kira-kira begitu ya kan. Tapi tidak boleh begitu bahasa. Ya Muhammad, dapat apa kau dari Tuhanmu? Salat ya Bang Musa. Berapa? Limpul. Apa kata Nabi Musa? Tak bisa kau kerjakan itu. Umat kau lemah-lemah. Umat kau kecil-kecil. Minta keringanan. Akhirnya bolak-balik tinggal 5. Tinggal berapa ya Muhammad? 5.
Itu pun tak terkerjakan umat kau, kata Nabi Musa. Malu aku Musa, malu aku. Karena setiap minta kurang 5, ini berakhir 5 ini. Persoalannya Bapak bukan kurang-kurangnya, persoalannya kenapa diterima Nabi 50. Karena hatinya maka orang kampung bilang seberat-berat pekerjaan kalau dikerjakan dengan hati yang lapang menjadi itu dia. Bapak Ibu yang punya pacar dulu sebelum menikah, waktu pacaran hujan gerimis itu menjadi soal apa tidak itu? Tak ada, cepat kali kawan dibilang tidak ya kan? Iyalah sama, saya juga pengalaman. Kalau ada orang tak pengalaman yang itu bilang itu jaim. Kadang-kadang banyak kali orang jaim. Padahal dia induk polongnya. Cuman supaya jangan nampak ya kan? Tutup-tutupinya enggak usah. Kita terbuka aja. Rumah Hawa di Marindal, di Unifa. Pacar di Marindal dalam. Dulu lampu belum ada, bayangkan tahun 80-an. Hujan gerimis, kita tempuh. Demi menjumpai kekasih Jumpa bukan ngapa-ngapain. Udah. Yang penting lapang hati. Begitu beratnya perjuangan, jadi ringan kalau hati Nah, itulah yang sekarang dimiliki orang yang puasa itu, maka lewat tidak makan, tidak minum, tidak bercakap kotor, tidak menengok yang kotor, tidak mendengar yang kotor, dibersihkan semuanya agar orang yang tadi hatinya bersih itu naik menjadi muttaqin. Itu dia Bapak. Nah, mengapa digandeng mukmin dengan muttaqin? Karena Allah sudah bilang, persoalan keduniawian ini selesai kalau ada aspek iman dan aspek takwa. Mana ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk seluruh dunia ini, andai kata seluruh pegawai, karyawan, dosen, rektorat, pimpinan dan mahasiswa UMN ini amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya Allah bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan dari bumi. Bayangkan itu janji Allah Ta'ala. Republik kita ini Bapak luar biasa gemah ripah loh jinawinya. Itu istilah orang Jawa itu kan, gemah ripah loh jinawi kan. Tapi kenapa kok hanya sebagian orang yang dapat menikmati itu? Karena ada tikus-tikus di situ. Tikus-tikus inilah yang menggerogoti. Pakaiannya kadang-kadang pakai sorban, kadang-kadang pakai lobe, kadang-kadang pakai koko, kadang-kadang pakai peci. Cakapnya bagus sekali. Tapi hatinya macam tikus menggerogoti. Habislah. Sederhana kan? Cuman orang bilang mana bisa agama meluruskan penyelewengan. Siapa bilang? Agama ini solusi yang paling cepat untuk membuat orang baik. Tapi orang takut ke agama karena dia bisa jadi baik. Maka nakal, senakal-nakalnya dulu baru diambilnya agama. Aku dah capek aku yang nakal tuh. Kalau dulu tak tahu aku mana halal mana haram, semua aku tekan katanya. Tapi sekarang udah berumur, tak lagi mati, udahlah ke agama lah aku balik. Bung, kemarin kemana bos? Untung Allah kasih sekarang taubat. Kalau kemarin pas nakalnya mati, itu buktinya. Banyak orang nakal sadarnya ketika di agama. Nah, agama itu perpaduan keyakinan dan perbuatan. Ujungnya lisan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benarlah
UMN ini memberikan judul kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan training, yang dilatih itu kita yang sedang berpuasa ini. Tapi ingat Bapak, puasa yang dimaksud dalam pelatihan ini bukan sekedar puasa tak makan dan tak minum, tapi puasa seluruhnya. Dari semua yang Allah tidak kehendaki, puasakan diri. Setelah itu nanti baru kita menjadi muttaqin. Terima kasih, itu saja barangkali tausiah singkat dari saya. Kalau ada pertanyaan semampu saya jawab. Nanti kalau tak bisa ada Prof Sadat, ada Prof Laun, ada tuan-tuan guru di sini yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.